Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum komputasi awan modul 5 tentang load balancing dan juga CloudSIM. Untuk setup load balancernya sendiri kita perlu menginstal beberapa library. Yang pertama adalah Docker, kemudian ada Fast API, UV-Cron, dan juga MongoDB. Untuk MongoDB-nya kita menggunakan PyDentic dan juga PyMango. Kemudian kita membuat struktur file seperti berikut, seperti yang dijelaskan pada repository. Kemudian kita mengkonfigurasi file mainnya. Di sini untuk konfigurasi awalnya kita mengimport library-library yang diperlukan. Kemudian kita menghubungkan Python ke MongoDB. Lalu kita mendefinisikan jenis data yang akan ada di dalam collection. Kemudian setelah mendefinisikan data-data yang ada dalam collection, kita mendefinisikan fungsi-fungsi untuk mereturn data. Jadi contohnya kita apabila ambil my data akan mereturn data dengan format menyesuaikan struktur data atau lainnya. Kalau misalnya my full data akan mengembalikan seluruh isi data pada collection. Kemudian ada response model yaitu sebagai handler apabila datanya berhasil kita ambil. Kemudian ada error response model apabila gagal diambil. Berikutnya kita akan mendeklarasikan aplikasi dengan line berikut. Lalu kita akan menggunakan 6 endpoint untuk mensimulasikan REST API sederhana. Yang pertama adalah get untuk sebagai testing mengambil data. Kemudian ada get/fast untuk sama seperti get tapi dengan respons yang lebih cepat. /slow untuk respon yang lebih lambat. Kemudian /all apabila akan mengambil semua data pada collection. Kemudian ada create untuk memasukkan data baru pada collection. Kemudian ada get/id di mana akan mendapatkan data sesuai dengan ID. Kemudian kita akan lanjut ke konfigurasi Docker file. Di dalam Docker filenya adalah seperti berikut, di mana Docker akan buat sebuah folder app. App ini yang akan menginstal semua requirement yang ada pada requirement.txt. Kemudian saat Docker diluncurkan, Docker Python akan menjalankan UV-Cron pada port 8000, di mana UV-Cron akan menjalankan file main dengan aplikasi app yang akan dijelaskan pada pembuatan Fast API. Kemudian pada requirement.txt berisi library-library yang akan digunakan pada modul kali ini. Kemudian ada konfigurasi Nginx untuk isi dari Docker file Nginx, isinya seperti berikut, ada from Nginx dan seterusnya. Kemudian untuk konfigurasi Nginx-nya sendiri, eh, karena seluruh app akan dijalankan di Docker port 8000 dan Nginx akan dijalankan pada port 80, maka kita menjalankan proxy path http/app di mana nama app akan menyesuaikan nama UV-Cron yang dijalankan. Dari upstream yang kita gunakan ini, load balancer yang akan digunakan saya contohkan ini adalah list connection. Kemudian kita konfigurasi Docker Compose, di mana Docker Compose ada Docker image yang digunakan. Yang pertama adalah Nginx dan juga Mongo dan Mongo Express. Untuk isi dari Docker Compose-nya adalah sebagai berikut. Lalu pada service app, app2 dan app3, pastikan arah file sudah menuju folder yang memiliki Docker file yang telah dibuat sebelumnya. Jadi saya app-nya ke /app, app2/app2 dan seterusnya. Lalu, adapun host port yang akan digunakan tiap service adalah 8001, 8002, dan 8003. Dan Docker portnya sendiri akan diarahkan ke port 8000. Karena kita menjalankan UV-Cron tiap app di port 8000, tapi tiap Docker harus dijalankan di port host yang berbeda. Kemudian karena aplikasi akan menghubungkan database dan database perlu terlebih dahulu, maka kita tambahkan MongoDB. Lalu kita pada bagian Nginx-nya sendiri kita akan mengarahkan ke folder yang berisi Docker file Nginx yang terletak pada folder Nginx-nya itu sendiri. Kemudian port yang digunakan adalah 8080 karena Nginx akan bergantung ke penggunaannya dengan app yang ada, sehingga kita bisa tambahkan depends on-nya. Depends on-nya yaitu app antara app1, app2 dan juga app3. Berikutnya adalah konfigurasi MongoDB di Docker Compose. Karena kita tidak mengkonfigurasikan Docker file, jadi kita akan load image dari repository Docker-nya itu sendiri dengan nama Mongo. Untuk portnya sendiri adalah sebagai berikut. Untuk awalnya kita wajib memasukkan ini db root username dan juga password. Saya mengisinya admin dan juga admin. Kemudian agar database tidak berubah tiap Docker Compose up, deklarasikan volumesnya dan mengisi sesuai isi di atas. Jadi sebagai berikut. Kemudian untuk Mongo Express-nya sendiri uh, merupakan sebuah penampilan database MongoDB pada web UI.
Untuk portnya sendiri adalah 8082.8081. Kemudian untuk environment yang perlu kita setup adalah admin username, password, server, enable admin, basic auth username, dan juga basic auth password. Tapi kemudian karena Mongo Express harus menunggu MongoDB selesai load terlebih dahulu, maka kita depends on-nya akan Mongo Express akan dijalankan apabila MongoDB telah selesai di load. Apabila kita sudah selesai mengkonfig semuanya, kita akan menjalankan docker compose up. Ini dockernya sudah berjalan. Lalu apabila kita buka localhost, maka kita bisa lihat apabila kita refresh berkali-kali, maka server atau app yang digunakan akan berbeda setiap kali karena metode load balancing yang digunakan adalah least connection atau koneksinya paling sedikit. Kemudian untuk setup MongoDB, kita bisa masuk ke 8082. Di sini isi dari Mongo Express-nya adalah sebagai berikut. Kita bisa menambahkan database baru. Saya contohkan saja. Apabila kita menambahkan database baru bernama My Database, kemudian dalam database-nya kita bisa menambahkan collection dengan nama koleksi. Kemudian kita contohkan untuk membuat dokumen baru sesuai dengan tadi, yaitu pertama ada name. Kita contohkan saja name-nya admin. Kemudian age 21. Lalu ada rank. Kita tulis saja admin juga. Jangan lupa komanya. Kemudian apabila dokumennya kita save, maka telah ditambahkan dokumen baru dalam koleksi. Kemudian apabila kita menjalankan /all, maka akan mengambil semua dokumen yang ada di dalam koleksi. Oh ya, jangan lupa untuk menyesuaikan nama database dan juga nama dokumennya di main ya guys ya. Jadi ini saya mengambil database dari my database dengan nama koleksinya koleksi. Lalu apabila kita menjalankan /all, yaitu mengambil semua data di dalam koleksi, maka akan terlihat kita menambahkan name admin dan seterusnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ke asisten individu masing-masing. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai CloudSIM. Jadi CloudSIM sendiri ada beberapa hal yang perlu kita install. Yang pertama adalah Eclipse IDE yang sudah saya install di sini. Kemudian ada CloudSIM versi 3.0.3 dan juga Common Math. Karena CloudSIM itu sendiri butuh Common Math. Tutorialnya bisa dilihat sendiri di repository atau bisa tanya ke asisten masing-masing. Kemudian setelah kita selesai mendownload semuanya, kita akan mendownload repository task scheduling ini. Lalu dari folder src ini kita akan memindahkan folder-folder ini ke folder CloudSIM examples. Kita contohkan saja, sudah saya masukkan. Lalu untuk menjalankannya hanya sesimpel kita klik kanan, run as Java application. Di sini kita proceed saja. Di sini kita sudah menjalankan task schedulingnya. Ini untuk ID data centernya, ID VM-nya, waktu dibutuhkan, waktu start dan juga waktu finish dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.